Halo Tinletians, kembali lagi ke YouTube channel tinlit.com. Hari ini, kami ada kasus yang sangat mengejutkan. Kasus ini baru saja terjadi di Indonesia 3 bulan yang lalu, sekitar bulan Maret 2020. Dan sekitar 1 minggu yang lalu juga, ada beberapa fakta-fakta yang baru saja terungkap. Dan fakta-fakta ini sangat mengubah pandangan saya terhadap kasus dan juga pelaku di dalam kasus ini. Dan mungkin setelah mendengar kisahnya secara total, pandangan kalian juga mungkin akan berubah. Mungkin kalian sudah pernah mendengar mengenai kasus ini, karena beberapa bulan yang lalu, ketika kasus ini pertama kali diberitakan, sempat memicu kehebohan yang luar biasa di Indonesia. Ini adalah kasus NF. Masih ingat gak? Kasus pembunuhan bocah 6 tahun di daerah Jakarta Pusat. Kasus ini sangat fenomenal di kalangan masyarakat Indonesia karena pelakunya yang masih berusia 5 tahun. Tepatnya adalah seorang siswi SMP. Kasus diawali dengan hilangnya seorang gadis berusia 6 tahun di Kecamatan Sawah Besar di daerah Jakarta Pusat. Bagi warga, ini merupakan kejadian yang sangat mengejutkan karena bocah tersebut hanya memiliki teman bermain yang spesifik dan hanya bergaul dengan orang-orang yang spesifik. 1 hari penuh bocah tersebut hilang, tidak ada jejak. Aparat desa mencari kemana-mana, bertanya kepada warga sekitar, namun tidak ada jawaban. Semua orang heran, apa yang terjadi? Kemana bocah itu? Namun tidak ada yang tahu. Esoknya, seorang gadis 15 tahun datang kucuk ke dalam kantor polisi. Saya pelakunya, kata gadis tersebut. Semua orang bingung dan tidak percaya. Bagaimana mungkin gadis ini dapat melakukan tindakan sekejam itu? Dan jika kalian melihat foto-foto gadis tersebut yang sedang duduk di dalam kantor polisi yang dapat kalian cari di Google Images, kalian akan tahu bahwa tubuhnya sangat kecil, kurus, dan ia tidak terlihat seperti profil pembunuh biasa. Ini membuat polisi semakin heran dan shock. Namun, pengakuan gadis tersebut terbukti ketika ia membawa polisi ke rumahnya dan menunjukkan mereka lemarinya, tempat di mana ia menyembunyikan jasad dari bocah 6 tahun yang telah ia bunuh. Namun siapa sih gadis ini? Dan mengapa ia melakukan hal sadis ini? Untuk mencari tahu, yuk kita putar kembali waktu dan bahas kronologinya. Kasus ini terjadi sekitar 3 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Maret 2020. Dimulai dengan seorang siswi berusia 15 tahun, yang kita akan panggil NF, dan yang juga dikenal oleh media sebagai NF. NF dikenal sebagai gadis yang cukup pintar dari segi literasi. Ia suka menggambar, ia suka menulis, dan walaupun dirinya tidak memiliki fasilitas yang memadai, ia memiliki bahasa Inggris yang cukup bagus. Faktanya adalah ia seringkali menggambar kartun-kartun dan menyertakan tulisan berbahasa Inggris. Nah, si NF ini memiliki seorang adik. Adiknya memiliki teman bermain 6 tahun, yang kita akan sebut A. A seringkali datang ke rumah mereka untuk bermain bersama kakak beradik itu. Suatu hari, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2020, NF mengajak si A bermain. Lalu, NF dengan sengaja meletakkan mainan di dalam kamar mandi dan menyuruh A untuk mengambil mainan tersebut. A dengan riangnya pergi ke dalam kamar mandi. Disinilah NF mengambil kesempatannya dan menenggelamkan kepala A di dalam air dalam bak mandi mereka berulang kali sampai akhirnya tubuh A sangat lemas. Lalu setelah itu NF juga melukai leher korban, melukai leher A sampai berdarah dan akhirnya A tidak sadarkan diri. Dari sini sudah terlihat sangat jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh NF merupakan pembunuhan darah dingin. Ini adalah pembunuhan yang penuh amarah dan niat karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga melibatkan kontak fisik secara langsung. NF mencekek korban dan ia menyaksikan aksi ini dari awal sampai akhir. Ia bahkan menyaksikan A, si korban, menghela nafas terakhirnya. Awalnya, NF berniat untuk membuang jasad korban. Namun, karena hari yang sudah sore, ia memutuskan untuk menyembunyikan jasad A di dalam lemarinya. Pada hari itu juga, warga sekitar dan Pak Lurah mulai heran dan mencari-cari. Sebagai salah satu orang yang dekat dengan korban, NF pun ditanya. Namun,
Dirinya berkata bahwa ia tidak tahu. Tidak ada yang dapat menemukan A hari itu. Akhirnya, NF mengupdate status Facebooknya. Ia menulis ini. Balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga yang mencarinya. Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku seluruhnya, tak ada satupun dari mereka yang dapat menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Oke, besok siap berserah diri. Ia menulis ini seolah-olah ia bangga akan apa yang telah ia lakukan. Ia bangga karena telah sukses menyembunyikan jasad A. Sukses menipu seluruh warga desa. Esok harinya, NF memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Ia mengaku bahwa ialah pembunuhnya, dan ia juga mengaku bahwa dirinya terinspirasi oleh film horor yang suka ia tonton, seperti Chucky. Film-film yang menggambarkan kekerasan dan juga pembunuhan. Namun, apakah itu yang betul terjadi? Sounds simple and straightforward, right? Case closed. Inilah juga yang diberitakan oleh media-media pada saat itu. Diduga terinspirasi film horor, gadis berusia 15 tahun bunuh anak kecil. Pembunuhan oleh remaja terinspirasi film. KPAI soroti kurangnya film anak. NF, remaja bunuh bocah itu hobi nonton film horor. Namun, apakah itu betul-betul alasannya? Apakah ada alasan yang lebih besar daripada itu? Beberapa bulan berlalu. Karena aksinya ini, pada tanggal 9 Mei 2020, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia memutuskan bahwa NF harus direhabilitasi agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di rehabilitasi inilah fakta baru terungkap. NF ternyata hamil 14 minggu. NF ternyata merupakan korban pemerkosaan dari 2 paman dan kekasihnya. Sudah 3 kali pemerkosaan itu terjadi sebelum NF memutuskan untuk membunuh korban atau membunuh A. Ketika saya membaca berita ini, yang terbesit di dalam pikiran saya adalah, apakah NF melakukan pembunuhan itu akibat dorongan dari hal-hal yang telah terjadi kepadanya? Mungkin ia merasa bahwa paman-paman dan kekasihnya mendapatkan banyak sekali pleasure dari melihat dirinya tidak berdaya dan dari menyiksanya seperti itu. Dan mungkin dari sana ia merasa bahwa ia juga akan mendapatkan pleasure yang sama jika melakukannya kepada orang lain. Mungkin itu adalah proses pemikirannya, namun kita tidak akan pernah tahu kan ya. Yang ingin kami sorot adalah gambar-gambar NF yang ditemukan oleh polisi. Apakah kalian ingat gambar-gambar NF, kartun-kartun yang ia buat? Sebenarnya, jika kita pikirkan lagi dan jika kita perhatikan secara detail kartun-kartun kreasi NF, kita akan sadar bahwa sebenarnya semua kejadian telah ia siratkan di dalam gambar-gambarnya ini. Gambar NF bukanlah sekedar random drawings on a piece of paper, melainkan sebuah permohonan pertolongan, a cry for help. Coba kita perhatikan gambar ini. Gambar di atas menunjukkan penderitaan yang dialami oleh seorang gadis yang dirantai, seolah ia tidak memiliki pilihan dan dirinya dikendalikan oleh pihak lain yang bukan dirinya sendiri. Ia marah, ia ingin bebas, namun ia tidak kuasa, ia tidak memiliki jalan keluar. Mungkin dari gambar ini, NF mencoba untuk berkata kepada kita bahwa ia sangat menderita. Mungkin ia rasa bahwa tindakan kriminal merupakan satu-satunya jalan keluar dari penyiksaan yang telah ia alami berkali-kali dan juga bertahun-tahun. Mungkin ia merasa bahwa penjara atau rehabilitasi lebih baik daripada rumahnya sendiri. Setidaknya di dalam tempat rehabilitasi, ia dapat dikelilingi orang-orang yang peduli akan dirinya dan juga kesehatannya. Jika kalian pikir-pikir lagi, bagaimana mungkin satu keluarga tidak sadar bahwa ada mayat di dalam lemari mereka? Kalian tahu sendiri bahwa bau mayat itu nggak main-main. Bahkan kecium dari jarak yang sangat jauh, apalagi korban dibunuh dengan cara dibenamkan di dalam air. Kondisinya basah dan lembab. Otomatis, jasad akan mengeluarkan bau busuk dengan lebih cepat. Selain itu, dalam suatu laporan juga dikatakan bahwa ayah dan ibu NF tidak pernah tahu bahwa NF sebenarnya menyukai film horor. Lah, kok bisa?
Sebetulnya seberapa besar sih perhatian yang diberikan oleh keluarga NF kepada NF? Seberapa besar sih perhatian yang ia dapatkan dari keluarganya? Setidaknya juga di dalam tempat rehabilitasi, ia tidak disiksa oleh dua paman dan kekasihnya itu. Ia memiliki kekuatan atas dirinya sendiri dan juga atas pilihannya sendiri. Ia tidak merasa terperangkap lagi. Mungkin di dalam rumahnya, NF merasa bahwa ia tidak bisa bersuara. Apakah dia diancam agar tidak berbicara? Selain itu, bagaimana dapat NF bercerita kepada ayah ibunya bahwa ia telah diperkosa oleh pamannya sendiri? NF juga menggambar kartun ini. Dan jika kalian perhatikan baik-baik tulisannya, all the good girls go to hell. Mungkin dari kartun ini NF mencoba untuk menyuarakan kesalahannya dan kemarahannya kepada dunia. Kenapa dunia tidak menjaga dia? Ia melakukan investasi kepada edukasinya sendiri. Ia belajar berbahasa Inggris dengan baik, ia juga belajar menggambar. Kenapa dunia tidak menjaganya? Kenapa hal-hal ini harus terjadi kepada dia? Mungkin ia ingin menyuarakan kekesalannya seperti itu. Tentunya hal-hal yang saya angkat tadi mengenai gambar-gambar NF hanya merupakan kemungkinan dan bukan fakta dari kejadian itu. Karena tentunya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam pikiran NF, lingkungannya itu seperti apa sih, apa dorongan sebenarnya, kita tidak akan pernah tahu. Namun, yang ingin kami sampaikan adalah ini. Topik kekerasan seksual di Indonesia sampai hari ini masih terkesan sangat tabu. Namun, kita bersama harus angkat suara untuk menjaga kehormatan dan juga kesehatan sesama. NF adalah seorang pembunuh. Apakah ia salah dan layak dihukum? Ya, tentu. Ia telah menyakiti dan bahkan membunuh seseorang yang innocent, yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap dirinya. Namun kita juga harus sadar bahwa sebelum NF menjadi pembunuh, ia juga seorang korban. Siklus ini akan terus berulang jika kita tidak mencegahnya bersama. Kami harap kasus NF dapat mendorong kita untuk bertindak terhadap hal yang terjadi di sekitar kita. Kita harus jaga sesama dong. Jika hal seperti ini terjadi kepada kalian atau orang-orang sekitar kalian, laporkan dan jangan diremehkan. Ada banyak sekali organisasi-organisasi di Indonesia seperti KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memberikan dukungan kepada korban-korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. That's it for this story. Sebenarnya ada banyak sekali sih yang bisa dibahas mengenai cerita ini, karena NF meninggalkan banyak sekali gambar-gambar dan kartun yang jika kalian perhatikan lebih dalam, bisa dibahas lebih dalam lagi sebenarnya. Jika kalian ingin melihat kartun-kartun tersebut, bisa langsung saja di-search di Google Images. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, dan subscribe. Dan kasih tahu kami jika kalian menyukai konsep story times by Tinlit seperti ini dan apa cerita atau kasus yang kalian ingin dengar selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video kali ini. Kami harap bahwa kita semua telah mendapatkan pesan dari kisah ini.